Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, juga Ustaz Isa Al-Kaf. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Dan tema yang akan kita hadirkan pagi hari ini adalah Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan diuraikan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah, juga nanti ada pertanyaan dari Ustadz Isa. Di sini juga ada Ismi, ada Dinda Tanaya dari SMK Sudirman yang sedang PKL ya. Juga ada Kang Atep Setiabudi di kamera. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Kita diberi pemahaman mengenai apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Oke, untuk pengantarnya akan disampaikan oleh Ustaz Isa. Baik. Banyak Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzah, Ustaz Husein, Krisna, Mas Atep, dan juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan memaknai, mendalami bagaimana ajaran Islam, dan kita sebagai umat Islam penting untuk bagaimana kita memberikan makna, memiliki alasan kenapa kita ini berislam, dan menyadari seberapa beruntungnya kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Dikatakan satu nikmat terbesar yang kita miliki pada saat ini yaitu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mungkin sebagian besar dari kita, para umat muslim di Indonesia, sudah mendapatkan nikmat itu sejak lahir karena orang tuanya muslim. Banyak yang belum menyadari sebagaimana agung, sebagaimana beruntungnya kita sebagai umat Islam ini, karena kita menerimanya take it for granted aja begitu dari orang tua. Jadi hari ini pembahasannya cukup penting buat ikhwan akhwat sekalian, buat kita semua, buat Al-Fakir juga, agar kita bisa lebih menghargai, lebih mensyukuri, kita lebih mendalami, lebih menghayati, dan juga kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bisa lebih ringan karena didasari dengan alasan yang kuat, didasari dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali Ustaz Husein bin Hamid Alatas bisa menerangkan terlebih dahulu berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita di dalam Al-Qur'an. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli
على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, pada seluruh anak bangsa kita yang berasal dari ayah ibu yang sama, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini dalam dialog pagi di bawah naungan Al-Quran, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, begitu pula Ustadz Atep Setiabudi. Akhwat kita yang sedang pelatihan, Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sering mendengarkan firman Allah dibacakan di tengah-tengah kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, pedoman hidup, tuntunan hidup yang diterima, yang diakui, direstui oleh Allah hanyalah al-Islam. Berarti para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semua membawa ajaran hidup yang sama. Semua menyampaikan din yang sama yang datang dari sisi Allah, yaitu al-Islam. Apa arti Islam? Arti Islam artinya berserah diri dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa penolakan, tanpa pembangkangan. Makna ini jelas sekali dalam firman Allah pada suratul Baqarah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada orang yang berpaling meninggalkan ajaran Ibrahim, yang meninggalkan jalan hidupnya, kecuali orang yang ada gangguan pada akalnya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia, di antara sekian banyak manusia, bahkan di antara sekian banyak nabi, Allah memilih Ibrahim. Bukan hanya asal pilih, tapi Ibrahim dipilih oleh Allah karena dia dengan tulus, ikhlas menyerahkan dirinya, seluruh hidupnya termasuk keluarga yang dicintai teruntuk Allah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia di hari akhirat nanti termasuk salah satu hamba Allah yang saleh. Lalu Allah jelaskan alasannya. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berkata padanya, Tuhannya menciptakan dirinya, melimpahkan nikmat karunia kepadanya, mengatakan aslim. Serahkan jiwa dan ragamu, seluruhnya teruntuk Allah. Dia menjawab dengan penuh ketulusan, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku islamkan diriku, serahkan seluruh hidupku teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Di mana keridhaan Allah, di sana terdapat Ibrahim. Dan di mana terdapat kemurkaan Allah yang bertentangan dengan keridhaannya, Ibrahim orang yang menjauh daripadanya. Dia selalu bersama keridhaan Allah, jauh dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala uji dirinya, memilih keselamatan dan hidupnya
tapi dengan mengorbankan keislamannya kepada Allah, atau mempertahankan Islam tapi dengan apa? Mempertaruhkan nyawanya, dilontarkan ke dalam api. Ternyata Ibrahim memilih keislamannya kepada Allah walaupun mempertaruhkan hidupnya. Dia tidak gentar berhadapan dengan api yang menyala-nyala. Dia berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Walaupun berada di tengah-tengah api yang menyala, ternyata api tak mampu untuk membakar dirinya. Karena api panas dan membakar dengan perintah dan izin Allah. Ibrahim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana api juga tunduk pada Allah. Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, walaupun kayu terbakar, orang merasakan panasnya, Ibrahim berada dalam suasana sejuk, aman, damai, dan selamat dengan perintah Allah. Ini pelajaran buat kita, bahwa alam semua di bawah kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang kuasa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Walaupun seluruh makhluk di dunia ini berupaya untuk memberikan manfaat bagi kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menahan, siapa yang kuasa untuk membuka? Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah buka bagi hambanya, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menutup. Tapi apa yang ditahan dan ditutup oleh Allah, tak ada satu pun yang kuasa untuk membukanya, walaupun seluruh makhluk bekerja sama. Dari sini kita memahami bahwa jalan hidup yang benar adalah berserah diri kepada Allah, bersandar kepadanya, melabuhkan hidup kita di sisi Allah. Itu merupakan jalan keselamatan bagi kita. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi kata aslama yuslimu islaman, bagaimana seorang berserah diri kepada Allah dengan tulus, tidak bercampur sedikit pun dengan syirik, penolakan, pembangkangan, atau terdapat protes di hatinya. Hingga Allah berfirman, fala wa rabbika, sekali-kali demi Tuhanmu. Sekali-kali demi Tuhanmu. La yu'minun, mereka tidak beriman. Ini pernyataan, pengumuman dari Allah. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu sekali-kali mereka tak beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Hingga mereka siap untuk menjadikan engkau sebagai hakim pada perselisihan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasakan kesempitan, rasa berat, penolakan pada apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul tunduk dengan tulus, menerima dan menyambut apa yang datang dari Allah. Nah, sebagaimana Ibrahim berserah diri kepada Allah, dia mengingatkan anak-anak keturunannya. Juga Yakub memberikan pesan wanti-wanti kepada anak-anak keturunannya. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub. Dan wanti-wanti Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub. Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah telah memilih bagi kalian ad-din, jalan hidup yang terhubung dengan Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Artinya jangan pernah bergeser dari keislaman kepada Allah, hidup dan mati. Lalu Allah paparkan kembali wasiat Yakub pada saat Yakub berada pada detik-detik sakaratul maut. Pesan terakhirnya. Am kuntum syuhada, apa kalian ikut menyaksikan? Idh hadara Yaqubal maut, ketika Yakub menghadapi saat-saat akhir hidupnya.
sebelum dia meninggalkan dunia. Idh qala li bani, ketika dia berkata pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah aku kembali kepada Allah? Mereka serentak menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, dan Tuhan apa? Ayah-ayahmu. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid. Yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Ilahan wahid. Hanya satu ilah yang kami sembah. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya kepadanya. Hanya untuknya berserah diri. Lahu, ya, didahulukan di sini. Ya, keterangan kenapa? Untuk menjelaskan bahwa hanya kepadanya kami berserah diri. Hanya untuknya kami berserah diri. Ini merupakan paparan yang menerangkan kepada kita Islam bukan berawal dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi Nabi kita melanjutkan misi para Nabi sebelumnya. Baik Nabi-Nabi dari Bani Israel maupun Nabi dari Bani Israel hingga kakek dan ayah mereka Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Begitu pula Nabi sebelumnya. Kalau kita membaca seruan mereka, semuanya mengajak untuk kembali kepada Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Menyembah bukan hanya dengan ruku dan salat, ruku, sujud dan salat di hadapannya, tapi menyembah Allah, berserah diri kepadanya, kita siap untuk menerima aturan Allah dalam hidup kita. Kalau kita menerima sebahagian, menolak sebahagian, Allah tidak akan terima keislaman kita. Oleh karena itu Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna? Apa kalian akan beriman kepada sebahagian kitab lalu menolak sebahagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidak ada balasan bagi orang seperti mereka yang menerima sebahagian, menolak sebahagian, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan menuju adab yang paling dahsyat dan paling mengerikan. Yuradduna ila asyaddil adabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sekali-kali Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Walaupun kalian bersumpah, berhilah, berdalil, berhujjah dengan hujjah apapun, apa yang di hati kalian diketahui Allah. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Menjual akhiratnya untuk dunianya. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Maka azab Allah tidak akan diringankan dari mereka. Fala yukhaffafu lahumul adzab walahum yunsarun, dan mereka tidak akan menerima pertolongan dari siapapun juga. Nah, keterangan Allah yang menerangkan bahwa orang yang menerima sebahagian kitab, menolak sebahagian yang lain, akan mengalami kehinaan dalam kehidupan dunia dan azab di hari akhir nanti. Ini penjelasan bagi kita kenapa umat Islam mengalami kehinaan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam berkuasa, bahkan duduk di atas kepala mereka dan leher mereka. Kenapa? Karena kita mengambil sebahagian dari Islam yang cocok sama kita, menolak sebahagian yang lain. Sebagai bukti bahwa kita melakukan hal tersebut dalam hidup kita, kita hanya menjalankan perintah Allah pada saat sholat, puasa katakan, berhaji. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan berbangsa bernegara kita, apakah kita mengikuti Allah? Tidak. Kita sholat, kita puasa, dalam urusan yang lain kita mengatakan innallaha ghafurur rahim. Bahkan kalau orang mengajak untuk kembali kepada Allah, tunduk kepada aturan-aturan yang datang dari sisi Allah, orang tersebut akan dituduh sebagai apa?
seorang ekstremis, seorang radikal, seorang fundamentalis. Ini tuduhan yang sering kita dengar. Nah, kewajiban kita menyampaikan hal ini, diterima tidak diterima, itu bukan merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu surat An-Nur menerangkan kepada kita, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wa ata'na, dan kami patuh dan taat. Thumma yatawalla katsirun minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Tapi ternyata setelah mereka mengatakan ata'na, sebahagian besar dari mereka berpaling dari Allah dan tuntunan. Wa ma ulaika bil mu'minin, sekali-kali mereka bukan orang yang beriman. Ini yang mengatakan bahwa mereka bukan orang yang beriman, Allah, bukan kita. Betul enggak? Setelah itu apa? Wa idza qila lahum, wa idza qila wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Allah memutuskan di antara mereka, ternyata mereka langsung melengos dan memalingkan dirinya. Tapi Allah sebutkan ada pengecualian di sini, wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi kalau keputusan Allah menguntungkan mereka, mereka siap datang untuk tunduk bukan karena kepatuhan mereka kepada Allah, tapi karena keuntungan yang mereka dapatkan. Betul enggak? Contohnya, dalam hukum Allah ya, yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, begitu juga hukum yang berkaitan dengan katakan hal-hal yang bersifat perdata, pidana, juga hubungan antara sesama umat Islam, hubungan antara umat Islam dengan orang di luar Islam, kalau kita perhatikan, yang berlaku sekali-kali bukan hukum Islam. Tapi kalau berkaitan dengan hal yang membawa keuntungan, seperti katakan urusan haji, urusan zakatnya, ya, mereka turun tangan. Kenapa? Karena menghasilkan uang. Berkaitan dengan zakat, mereka juga turun tangan. Tapi kalau diminta untuk menegakkan hukum Allah secara utuh, Indonesia bukan negara Islam. Kita lihat kan? Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, inilah kejadian dan realita yang sebenarnya berlangsung di tengah-tengah umat Islam. Nah, sikap semacam ini tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita semuanya. Yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita semua. Kita merasakan saat matahari terbit hingga terbenam. Bulan di malam hari. Dari mulai tidak tampak hingga menyabit dan saat-saat purnama. Begitu pula oksigen yang kita hirup, kesehatan yang kita nikmati, rezeki yang kita dapatkan, akal yang ada pada diri kita, ilmu, kecerdasan, semua merupakan karunia Allah. Tahu-tahu kita datang kepada selain Allah. Kira-kira Allah akan menerima atau murka? Seandainya seorang mempekerjakan seseorang, dia memberikan imbalan gaji, memberikan kesejahteraan, tapi ternyata orang tersebut tidak mau tunduk kepada apa? Kepada ketentuan kerja yang disepakati. Justru dia mengabdi kepada orang lain. Kira-kira orang semacam ini layak dihukum enggak? Atau katakan bapak, ibu, atau saudara-saudari mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Lalu memerintahkan dia untuk mengatur, katakan furniture di rumah, juga untuk menyediakan masakan pada hari ini sesuai dengan pilihannya. Si tuan yang mau pergi bekerja, atau nyonya mengatakan, saya minta kamu siapkan masakan hari ini, semur, lodeh, ikan asin umpamanya. Ternyata waktu tuan dan nyonya pulang yang dijumpai sayur asem, dan makanan yang lain yang tidak diperintahkan oleh tuannya. Si tuan bertanya sama nyonya, kenapa kamu nggak masak seperti yang saya perintahkan? Si pembantu mengatakan, terserah saya.
semau saya. Kira-kira akan mendapatkan penghargaan, apresiasi dari tuannya, apa akan terkena sanksi. Kalau dia mengulangi berkali-kali apa yang diperintahkan tuannya tidak dijalankan, ya pasti tuannya kenapa? Marah. Bisa memecat dirinya. Betul gak? Nah sekarang Allah Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya. Yang Maha Pengasih, Penyayang, yang Maha Bijaksana. Yang tidak menuntut dari kita sesuatu yang kita cintai seperti rezeki dan lain sebagainya. Allah coba menguji kita dengan sikap syukur kita kepada Allah. Kalau kita bersyukur, kita akan menyerahkan diri kita secara utuh kepada Allah. Kalau kita menolak untuk bersyukur, maka jangan salahkan Allah untuk menghukum orang-orang yang ingkar. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur pada Allah bukan mengadakan acara beriforia, panggil tukang sulap, panggil dangdutan, ya, panggil acara-acara untuk bersenang-senang, apalagi dalam kemaksiatan pada Allah, itu bukan syukuran. Bersyukur karena kita menyadari kita semua berawal dari Allah, berasal dari Allah, bergantung pada Allah, menerima nikmat begitu ya besar dari Allah Ta'ala, maka syukur kita dengan berserah diri kepadanya. Maka Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab walaupun nabi-nabi rasul mereka semua mengajak untuk berserah diri pada Allah, tapi yang di bawah berselisih bukan karena Islamnya tidak jelas, bukan karena ajaran mereka yang tidak jelas, tapi disebabkan karena apa? Disebabkan karena baghyan bainahum. Mereka berselisih karena mereka mengutamakan dunia, mengikuti hawa nafsu mereka. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Kalau orang ingkar kepada ayat Allah, Allah tidak dirugikan, tapi Allah maha cepat hisabnya. Maksudnya apa? Kehidupan dunia berakhirnya cepat. Di mata kita panjang, padahal satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Berarti 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun. Jika orang disiksa di akhirat 1 jam sama dengan 41 tahun. Nah coba bayangkan. Allah. Berarti kalau kita hidup 100 tahun, hanya 1/10 satu hari di akhirat. Padahal hari-hari akhirat tiada akhir. Apakah ini merupakan perdagangan yang beruntung? Setelah itu Allah mengatakan apa? Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Kemudian apa? Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallu fa inna ma 'alaikal balagh. Wallahu basirum bil ibad. Kalau mereka mendebat kamu, mengajukan berbagai macam alasan, mengajukan berbagai macam hujjah, berdebat secara kusir tanpa dasar kebenaran, fa'in hajjuka, jawab dengan tenang, kamu tidak perlu risau. Aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Aku pasrahkan hidupku untuk Allah bersama orang-orang yang mengikuti aku. Wa qul, katakan, lilladzina utul kitab, kepada para ahli kitab, Yahudinya maupun Nasraninya. Wal ummiyin, begitu pula para ummiyin, manusia-manusia ya yang hidup tanpa mengenal pendidikan sebelumnya. Itu berlaku untuk bangsa Arab dulu ya. Begitu pula untuk bangsa-bangsa lain yang tertinggal, yang tidak mengenal pendidikan. Datang Allah membawa penerangan yang menerangi kehidupan mereka. Allah bertanya, aslamtu, mau nggak kalian berserah diri pada Allah untuk keuntungan kalian? Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, tugasmu wahai Rasulullah hanya menyampaikan, menerangkan, agar Allah punya hujjah alasan menghukum mereka-mereka yang ingkar karena telah mendengarkan peringatan sebelumnya. Fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Bukan tugas kamu untuk menghisap mereka, Allah Maha melihat, mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya Islam satu-satunya agama yang diterima karena semua nabi, termasuk Nabi Allah Isa sebelum Nabi kita, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, begitu pula Harun dan Musa, Yusuf, Ya'qub, Ishak,
begitu pula Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya, semua mengajak kita semua untuk bersama-sama menuju Allah dalam kafilah iman dan keislaman kepada Allah. Berarti yang keluar dari kafilah ini mereka yang ekstrim. Kenapa? Ukurannya jalan para nabi yang menyampaikan risalah dari Allah. Tapi kalau ekstrim, ukurannya penyimpangan dari kebenaran. Contohnya, orang yang menganggap LGBT itu satu hal yang wajar dan normal. Maka orang yang menolak LGBT dianggap ekstrim. Mencuri dan korupsi dianggap itulah yang wajar dan normal. Berarti orang kalau tidak korupsi, tidak mencuri, ekstrim, betul nggak? Jadi ukuran apa yang kita pakai di sini, betul nggak? Jadi la haula wala quwata illa billah. Nah, kita di sini tanpa emosi, tanpa pemaksaan, ingin melanjutkan menyampaikan misi para nabi. Kalau diterima kebaikannya untuk kalian dan kita juga mendapatkan saham. Kalau tidak diterima, bukan tugas kami untuk menghisab. Jadi bukan kita ingin mendirikan negara Islam jauh dari bayangan kita. Jangankan di luar diri kita, dalam lingkungan kita aja, Pak. Kalau berdiri Islam di tengah-tengah umat manusia itu karena rahmat Allah, bukan karena usaha kita. Kalau rakyatnya tidak mau, umatnya tidak mau, masa Allah akan paksakan mereka? Seolah-olah apa? Seolah-olah pemaksaan demi kepentingan keuntungan Allah, para nabi maupun para rasul. Tidak. Disampaikan kalau kalian terima untuk kebaikan kalian, kalau ditolak juga kalian yang akan menanggung kerugiannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi inna dina indallahi Islam, jangan hanya sekedar nama Islam. Tapi esensinya harus diperhatikan. Berserah diri kepada Allah. Bukan hanya nama Islam, karena orang Islam banyak. Tapi apakah betul mereka berserah diri pada Allah? Dari mulai pejabat di atas wakil rakyat, sampai ke bawah, mayoritas beragama Islam. Tapi yang mau tunduk kepada Allah, yang siap betul-betul menerima apa yang datang dari Allah, amat sedikit. Nah, yang sedikit ini yang akan disambut oleh Allah. Sedangkan yang beriman kepada sebahagian kita, menolak sebahagian yang lain, tidak ada tempat bagi mereka di sisi Allah. Dalam kehidupan dunia mereka akan menghadapi kehinaan, begitu pula di hari akhir nanti mereka akan menghadapi azab yang amat mengerikan. Wal'iyadzubillah. Nah, sebagai penutup, saya ingin bertanya, apa ruginya kita kalau berserah diri pada Allah? Nikmat, karunia, rezeki, rahmat, perlindungan kita akan terima. Lalu apa untungnya kita berserah diri kepada makhluk? Kita dari seorang merdeka menjadi budak yang hina. Dikendalikan, diatur, diberikan sedikit keuntungan, tapi kita akan berhadapan dengan azab yang pedih, belum lagi kehinaan dalam kehidupan dunia. Berarti berserah diri pada Allah hanya akan memuliakan kita, akan mengangkat derajat martabat kita, dan akan memasukkan kita ke dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa dapat memahami esensi Islam yang sebenarnya dari apa yang kita sampaikan, dan insya Allah akan berlanjut. Inna dina indallahil Islam, akan memaparkan kepada kita keindahan Islam, keutamaannya, kebenaran yang tidak meragukan, dan inilah alasan mengapa kita harus berserah diri pada Allah. Wallahu a'lam. Kepada Ustaz Hamzah Alatas, silakan barangkali bisa menambahkan. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tadi betapa indahnya al-Islam, betapa al-Islam itu adalah merupakan agama yang sempurna. Dan ini sangat penting untuk disadari oleh kita. Seperti tadi Ustaz Isa mengatakan, banyak di antara kita yang sudah Islam sejak lahir. Kita sebenarnya sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Akan tetapi kalau kita kemudian tidak mau mempelajari, mengetahui sesuatu yang berharga tersebut, kita akan menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak berharga. Sehingga mungkin saja bisa kita buang hal ini. Seperti anak kecil yang tidak mengetahui nilainya berlian misalnya. Ya, berlian ini sesuatu yang berharga. Tentu pasti paling dia tendang-tendang, dia buang. Padahal ini berlian yang berharga, besar lagi misalnya.
itu karena dia tidak memahami nilainya. Oleh karena itu sangat-sangat penting bagi kita, ya, yang alhamdulillah sudah terlahir dalam keadaan muslimin, karena kita dididik, dilahirkan dari ayah ibu yang muslim. Hendaknya ini jangan dijadikan sesuatu yang sebagai tradisi saja seperti itu. Akan tetapi ini adalah karunia dari Allah yang harus benar-benar kita mengerti, kita fahami, sehingga kita benar-benar dapat menjaganya. Berapa banyak kita lihat, kita dengar orang yang keluar dari Islam begitu saja dengan mudahnya mereka meninggalkan agama ini. Padahal ayah ibunya muslim, ya. Dia terlahir di keluarga yang muslim, akan tetapi karena dia tidak mau mempelajari agamanya, dia tidak mau mengerti tentang bagaimana indahnya, bagaimana besarnya karunia yang dia dapatkan tersebut, ya dia tidak menghargainya. Dia anggap itu adalah hanya tradisi, dan bahkan yang lebih bahaya lagi, dia menganggap semua agama itu sama seperti itu. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas telah menyatakan innad dina 'indallahil Islam. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat tegas yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ya, banyak di antara kita yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim. Ya, memang secara zahir kita harus mengakui setiap orang yang sudah menyatakan Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sebagai seorang muslim. Akan tetapi bukan hanya itu, hendaknya dia benar-benar meyakini tentang agamanya tersebut dengan keyakinan yang kuat, ya, yang menjadi suatu keyakinan bukan saja dzan, tapi meningkat kepada ilmul yaqin, ya. Kemudian juga dibuktikan dengan hal-hal yang dia bisa lihat dari fenomena alam dan dari berbagai peristiwa yang dialami oleh manusia sehingga itu menjadi ainul yaqin. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, agar supaya tadi ya, dia benar-benar beriman, ya, dan keimanan itu harus dibuktikan dengan perbuatannya. Jangan seperti apa yang tadi Ustaz Husin sudah bacakan dalam surah An-Nur, yang begitu mengkhawatirkan kita. Wa yaquluna amanna billahi wa bir-rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka mengatakan kami sudah beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Wa ata'na, dan kami sudah taat. Kemudian thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian segolongan dari mereka berpaling. Artinya mungkin berpalingnya karena ajaran ini tidak sesuai dengan kepentingannya, ya, akan merugikan kepentingannya, akhirnya ditinggalkan. Ya, Allah katakan wa ma ulaika bil mu'minin. Ya, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Ini memang tidak semua, ya, fariqum minhum, tapi ini sangat mengkhawatirkan kalau kita sampai termasuk dari golongan yang seperti ini. Oleh karena itu penting sekali kita fahami tentang bagaimana kesempurnaan agama kita ini, ya, kesempurnaan dalam bidang apa? Apakah ya, hanya menyangkut ritual saja? Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
dan aku langgengkan kenikmatanku kepada kalian. Ya, karena akmala dengan atamma di sini ya ada perbedaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya keduanya kita sering samakan gitu, Allah sempurnakan nikmatku. Tapi kalau akmala artinya disempurnakan ya, dengan melalui tahapan-tahapan. Karena memang kita ketahui agama ini yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, diturunkan secara bertahap ya, selama masa 23 tahun ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan akmaltu lakum dinakum. Tapi mengenai nikmat Allah katakan atamma, karena nikmat itu ya, tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita nggak pernah putus. Ya, misalnya nikmat kita bernapas saja, ya, berdetaknya jantung kita setelah kita dilahirkan, bahkan sejak kita masih dalam kandungan. Andai kata berhenti saja, ya, maka kita meninggal seperti itu. Oleh karena itu, kalau nikmat itu tidak putus-putus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akmaltu lakum dinakum di sini Allah katakan al-yauma, pada hari ini. Ini yaitu pada saat di mana ayat-ayat Al-Qur'an sudah turun semuanya. Terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum ya, dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Ya, sudah turun semuanya. Maka pada saat itu Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ya, ayat ini adalah ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir turun daripada Al-Quranul Karim. Ya, walaupun sebagian lain bilang adalah ayat 281 daripada surah Al-Baqarah. Ya, itu adalah ayat yang terakhir. Tapi walaupun demikian, ya, perbedaan ini tidak ada yang menentang bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini adalah merupakan bagian dari ayat-ayat terakhir ya, yang turun pada Rasulullah SAW. Kalau tidak mau dikatakan ayat terakhir banget, ya, tapi bagian dari ayat-ayat terakhir ya, yang ini untuk kalau kita gabungkan dua pendapat tadi. Ya. Dari pernyataan ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama ini. Nah, sempurnanya yaitu dalam berbagai hal, ya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya yang berkaitan dengan apa yang akan dihadapi oleh manusia-manusia dari umatnya Nabi kita Muhammad SAW sejak zaman Nabi ya, sampai zaman sekarang maupun zaman akan datang. Semua ya, aturan-aturannya, petunjuk-petunjuknya sudah Allah Subhanahu wa taala cantumkan semuanya di dalam Al-Qur'an. Dalam berbagai hal, ya. Apakah itu dalam hal-hal yang seperti saya katakan, hal-hal yang bersifat ats-tsawabit, artinya sesuatu yang sudah fix, yang tidak berubah, yang tetap, seperti masalah tauhid, ya. Dan ini bahkan sejak nabi-nabi terdahulu pun sama hal ini. Juga mengenai akhlak, ya, misalnya tentang kejujuran, ya, tentang ucapan yang benar, tentang perilaku manusia seperti itu. Dari akhlak-akhlak yang baik ini semuanya sudah merupakan sesuatu yang tetap. Tidak misalnya, kalau dulu kejujuran itu memang ada, tapi sekarang ya, ini tidak penting. Tidak seperti itu. Ini adalah sesuatu yang ats-tsawabit. Dan juga tentunya tentang kalau dalam hal ibadah mahdhah itu adalah sesuatu yang sudah tetap. Ya, ini sudah dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga petunjuknya itu yang bersifat mutahawwilat atau mutaghayyirat, ya. Bukan
petunjuknya itu yang pelin-pelan, tidak. Tapi ya, kondisinya maksudnya yang dihadapi oleh manusia ini ya, berubah sesuai dengan perkembangan kesempurnaan peradaban manusia. Maka itu ya, berubah-ubah. Nah, tapi di dalam Al-Quran semuanya sudah ada kaedah-kaedahnya, sudah ada petunjuknya secara garis besar. Nah, untuk hal-hal ini lah ya, kita terutama sekali para ulama ya, diperintahkan untuk selalu mengkaji ya, merenungi firman-firman Allah yang dimana di dalam firman-firman itu terdapat berbagai ketentuan yang sudah ada, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan. Karena Allah katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Quran. Jadi berbagai hal yang kita hadapi pada zaman sekarang ini, yang tidak ada di zaman Rasul, apakah itu nggak ada di dalam Al-Quran? Semuanya ada. Nah, kalau kita tidak pakai Al-Quran, kita hanya mengambil dari riwayat saja. Karena pada saat ya, Rasulullah menyampaikan, misalnya itu riwayatnya adalah sahih, ya. Ketika Rasulullah menerangkan pun, pasti Rasulullah hanya menerangkan sesuatu yang sesuai untuk hal-hal yang mutahawilan ini. Pasti Rasulullah akan menerangkan sesuai dengan kondisinya pada waktu itu. Ya, sesuai dengan kondisinya. Rasulullah nggak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada pada zamannya. Misalnya bercerita tentang Rasulullah misalnya ketika lagi dalam masalah peperangan misalnya. Rasulullah ketika menerangkan ya, bagaimana kita itu dalam menghadapi musuh yang menyerang kita, yang ingin menjajah kita. Ya, Allah perintahkan kita itu untuk mempersiapkan segala kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Nah, jadi wa'iddu lahum mastata'tum. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih guidance. Ya, persiapkanlah segala kemampuan kalian dari berbagai kekuatan. Nah, ini ketika firman Allah seperti ini, kita harus mempersiapkan berbagai kekuatan. Maka Rasulullah terangkan ya, sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Ala innal quwwatar ramyu. Ya, ketahuilah kekuatan itu terletak pada ya, panah. Ya. Itu karena pada zaman dulu seperti itu. Rasulullah terangkan gitu. Rasulullah nggak mungkin dong nerangkan ala innal quwwata fil qumbulah. Ya. Ya. Ala innal quwwata fid dabbabah. Nggak mungkin. Orang nanti Rasulullah bilang gila. Rasulullah belum Rasulullah merangkan ya, walaupun bisa saja ya, kalau Allah menghendaki, Allah beritahu kepada Rasulullah nanti di zaman modern ada ya, peralatan-peralatan canggih yang merupakan kekuatan seperti roket ya, seperti tank ya, pesawat tempur dan sebagainya. Tapi nggak mungkin Rasulullah SAW menjelaskan hal itu ya. Rasulullah nanti dibilang gila ya. Nggak menjelaskan seperti itu aja Rasulullah dibilang orang gila. Nah, inilah jadi sesuatu yang mutahawilat ini sudah ada semuanya di dalam Al-Quran. Ya, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, dalam berbagai hal yang lain pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terangkan. Akan tetapi kalau kita mengabaikan Al-Quran, itu tidak terlihat. Akhirnya banyak di antara kaum muslimin ya, yang melihat yang mada Islam ini kayaknya tidak sesuai untuk menghadapi zaman sekarang. Akhirnya banyak di antara orang yang tidak benar-benar dekat dengan Al-Quran, yang tidak mau mempelajari agamanya, akhirnya dia tinggalkan karena dianggap Islam ini ya, sudah out of date, ya, sudah ketinggalan zaman. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu ya, kita sangat penting bagi kita untuk benar-benar mengerti, menghargai, ya, mengenal bagaimana indahnya, bagaimana sempurnanya agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya, hal-hal
yang menyangkut dengan kesempurnaan agama ini akan kita bahas lebih lanjut. Allah Subhanahu wa taala alam. Tambah tidak? Betul. Untuk kembali menegaskan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Kita membaca kisah Nabi Allah Nuh. Nuh merupakan rasul yang pertama setelah Adam. Kalau Nabi Adam di antara keluarga, kalau Nuh diutus di tengah-tengah umat yang sudah berkembang, bahkan bersuku-suku berbangsa. Pada ayat 71 dari surah Yunus, watlu alaihim naba'a Nuh. Bacakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kisah Nabi Allah Nuh. Idh qala liqaumi, ketika dia berkata pada kaumnya, in kana kabura alaikum maqami, ya qaumi, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkalt. Wahai kaumku, kalau kalian keberatan, merasa tertekan dengan kehadiran saya dan peringatan yang saya sampaikan pada kalian, maka aku berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah thumma qbu ilayya wa la tunzirun. Maka satukan kekuatan kalian, kumpulkan sekutu-sekutu yang kalian persekutukan bersama Allah, dan lakukan secara terbuka, tidak tertutup, ya. Kemudian kalian putuskan, ya. Thumma qbu ilayya, kalian putuskan, ya, dan hadapi aku. Jangan kalian tangguhkan. Akhirnya tantangan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam berakhir dengan kebinasaan mereka. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fama sa'altukum min ajrin, aku enggak minta upah apa-apa sama kalian. In ajriya illa 'ala Allah, upahku hanya apa? Ada di sisi Allah, karena aku bekerja untuk Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini ucapan Nabi Allah. Jadi Islam kepada seluruh ahlu kitab, Yahudi maupun Nasrani, kepada seluruh kelompok-kelompok Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, Syiah, Sunnah, ingatlah, Allah tidak mengajak kalian untuk menjadi Syiah atau jadi Sunnah, menjadi NU atau Muhammadiyah, Persis maupun kelompok-kelompok yang lain, menjadi Sufi atau Salafi. Allah inginkan kalian semua berserah diri pada Allah. Pada saat kalian berserah diri pada Allah, dengan mudah kalian akan disatukan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelompok, organisasi, madhab, sekte yang kalian kedepankan. Akhirnya syaitan mencabik-cabik persatuan di antara kalian. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang Islam dan tantangan zaman. Islam, ya, dengan ajaran-ajarannya, ya, yang betul-betul apa? Tetap tidak berubah seperti yang tadi dikatakan, berkaitan dengan tauhid, dengan akhlak, tapi ada yang luas. Di saat berhadapan dengan keadaan sempit, Allah berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Orang diwajibkan puasa di saat dia sakit atau musafir, Allah berikan keringanan buat dia. Betul enggak? Begitu juga kembali kepada hukum nasikh dan mansuh. Kenapa ada nasikh dan mansuh dalam Al-Quran? Karena hukum yang diturunkan Allah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Pada saat pertama, khamar belum diharamkan. Tapi dibangun keimanan dalam jiwa mereka. Kedekatan dengan Allah, sampai mereka melihat khamar ini penghalang antara mereka dengan Allah. Baru pada saat itu dengan tuntas khamar diharamkan. Begitu juga riba tidak diharamkan pada perbulan Islam. Kenapa? Ekonomi bukan di tangan umat Islam. Kalau riba diharamkan pada saat itu, berarti umat Islam maka apa? Tercekik oleh apa? Oleh kondisi ekonomi yang dikuasai mereka, sedangkan dia tidak berdaya untuk mengambil sesuatu dari mereka. Sampai ekonomi berada di tangan umat Islam, pada saat itu riba diharamkan, dan riba yang pertama diharamkan riba paman Nabi kita Muhammad SAW, Abbas, diharuskan, ya, menerima hanya modalnya dan memberikan penangguhan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mengambil riba dari mereka. Kan indah sekali kan? Begitu juga hukum emergensi. Orang diharamkan untuk memakan babi, untuk minum minuman keras, betul tidak? Tapi pada saat terdesak, nyawanya terancam, yang ada hanya babi,
Dia harus makan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi bagaimana Islam merupakan agama yang bagaimana? Agama yang begitu betul-betul apa? Agama yang begitu tegas mengajarkan kita istiqamah dalam menegakkan agama Allah. Pada saat kita diwajibkan melakukan azimah tanpa tawar-menawar. Pada saat kita berhadapan dengan kondisi sempit dan darurat, Allah berikan jalan keluar buat kita semua. Indahnya Islam yang luar biasa. Tapi kalau akhlak, dulu kita diperintahkan bersikap jujur dan amanat. Sekarang, kalau orang menyerukan sikap khianat dan kebohongan, ya, bukan berarti apa? Ini merupakan hal yang dituntut oleh zaman. Ini penyimpangan dari nilai-nilai akhlak yang benar. Mudah-mudahan kajian kita di bawah naungan Inna Dina Indallahil Islam, mudah-mudahan dapat membuka mata hati kita semuanya dan memahami keindahan Islam yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Demikian tadi keindahan Islam telah dipaparkan oleh Ustaz Husein dalam Inna Dina Indallah Islam, juga oleh Ustaz Hamzah ya. Baik, saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.